Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Wahyudi Putra dengan NIM 13 12 400 194. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah dengan NIM 13124000192. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehata dengan NIM 13 0187. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Kumarida Dwi Farah dengan NIM 13 12 400 188. Perkenalkan, nama saya Yosia Kristian Pakpaan dengan NIM 131400196. Perkenalkan, nama saya Maulidia April Andrianingrum dengan NIM 13 12 40186. Kami dari kelompok Hukum Tata Negara kelas E. Di sini saya akan memaparkan poin yang pertama, yaitu tentang apa sih sistem bebek lumpuh. PES. Ungkapan bebek lumpuh awalnya diterapkan di Inggris pada abad ke-18 untuk pengusaha bangkrut yang dianggap lumpuh, seperti burung-buruan yang terluka karena ditembak. Pada tahun 1830-an, penggunaan telah diperluas ke pejabat yang layangannya telah diketahui tanggal pemberhentian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem bebek lumpuh ya. Sistem bebek lumpuh itu sendiri menggambarkan suatu kondisi di mana suatu sistem atau organisasi itu pertama dalam konteks pemerintahan atau manajemen yang beroperasi secara tidak efisien atau terhambat. Hal ini juga merujuk pada banyaknya aturan, birokrasi atau bahkan terkontrol ketat yang mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Kekhawatiran utama tentang bebek lumpuh adalah tidak demokratis bagi mereka untuk memberlakukan undang-undang baru untuk mengambil tindakan lain yang mengikat secara hukum karena rakyat telah memilih orang lain untuk mewakili mereka. Ini saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu apakah hanya sistem bebek lumpuh satu-satunya cara untuk menata negara. Dari hasil diskusi kelompok kami, jawabannya adalah tidak. Sistem bebek lumpuh bukanlah model ideal dalam menata negara. Ia hanyalah fase sementara. Biasanya muncul ketika kekuasaan sudah melemah atau menjelang transisi kepemimpinan. Dan sistem bebek lumpuh bukan satu-satunya cara untuk menata negara, melainkan banyak sekali cara atau pendekatan yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan pemanfaatan inovasi teknologi, yang dimana dengan adanya teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam menjalankan pemerintah, sehingga dapat mendorong inovasi dalam bentuk pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya yang lebih akurat. Nah, selain itu ada sistem desentralisasi. Nah, sistem ini untuk apa? Supaya memberikan otonomi lebih kepada sebuah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan lokalnya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Di sini saya akan menjelaskan pada poin ketiga, apakah sistem bebek lumpuh itu baik menurut pendapat kelompok kami. Menjawab apakah sistem bebek lumpuh itu baik atau tidak, kita perlu melihat kelebihan dan kekurangan dari fenomena ini. Meskipun sering dikritik, fenomena bebek lumpuh memiliki beberapa manfaat dalam konteks demokrasi, antara lain: 1. Menjaga stabilitas selama transisi. Dalam sistem demokrasi, pentingnya untuk memastikan tidak ada kekosongan kekuasaan. Dalam hal ini, fase bebek lumpuh memungkinkan pejabat yang masih menjabat untuk tetap menjalankan fungsi dasar negara, seperti menjaga keamanan, mengelola anggaran, atau menangani krisis mendadak. Dan yang kedua, bagian alami dari demokrasi bebek lumpuh sendiri adalah konsekuensi dari sistem demokrasi yang membatasi masa jabatan. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak abadi dan ada mekanisme untuk mengganti pemimpin secara teratur. Untuk kekurangan bebek lumpuh sendiri adalah: 1. Pemerintahan menjadi tidak efisien. Selama fase bebek lumpuh, pemerintahan seringkali berjalan lambat dan tidak efisien. Penjabat cenderung hanya fokus pada tugas rutin seperti administrasi sehari-hari,
dan menghindari kebijakan-kebijakan besar karena takut dianggap tidak sah karena kekurangan dukungan politik. Poin yang kedua yaitu kurang demokratis. Seperti disebutkan di poin pertama, jika seorang pejabat bebek lumpuh tetap membuat kebijakan besar, ini bisa dianggap tidak demokratis. Rakyat sudah memilih pemimpin baru, sehingga kebijakan dari pejabat lama otomatis mungkin tidak mencerminkan kehendak rakyatnya. Nah, jadi kesimpulannya menurut kelompok kami itu bahwasanya sistem bebek lumpuh itu tidak baik sebagai model tata kelola negara karena menyebabkan inefisiensi, kurangnya legitimasi dan penghambatan kemajuan dan adanya birokrasi yang lambat, sehingga ini bisa merugikan negara, terutama dalam situasi krisis. Selain itu dapat dilihat dari kebijakan dari pejabat bebek lumpuh yang bisa dianggap tidak demokratis karena tidak lagi menjembatkan kepada rakyat yang sudah memilih pemimpin barunya. Namun, bebek lumpuh juga tidak sepenuhnya buruk karena merupakan bagian alami dari demokrasi. Fase ini membantu menjaga stabilitas dalam transisi kekuasaan, mencegah kekosongan pemerintahan, dan memberi waktu bagi pemimpin baru untuk mempersiapkan diri. Walau begitu, bebek lumpuh bukanlah cara ideal untuk menata negara, dan untuk menghindari dampak negatif bebek lumpuh, negara perlu merancang sistem konstitusi yang meminimalkan periode inefisiensi. Misalnya dengan mempercepat transisi atau memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintahan lama dan pemerintahan baru. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun salah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.